Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan presentasi yang berjudul Perkembangan Emosi Siswa di Sekolah Menengah. Di sini juga ada teman-teman saya yang bernama Oge, Ega, Nelly, Riko, Nia, Wiwin, dan saya Aryani. Selamat menyaksikan video presentasi kami. Jangan lupa disimak ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan saya sendiri Nelly Desi Arianti akan menjelaskan bentuk perkembangan emosi remaja di sekolah menengah. Masa remaja adalah masa bergejolaknya bermacam-macam perasaan yang kadang-kadang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Mengidentifikasi sejumlah kelompok emosi, menurut Daniel Goleman 1995 ada 8 macam, yaitu pertama, amarah meliputi brutal, ngamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal. Dan yang kedua, kesedihan meliputi pedih, sedih, muram, kesepian, ditolak. Dan yang ketiga, rasa takut meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, dan panik. Dan keempat, kenikmatan meliputi bahagia, gembira, puas, riang, senang, bangga. Kelima, cinta meliputi penerimaan, kepercayaan, persahabatan, bakti, hormat, dan kasih sayang. Dan keenam, terkejut meliputi takjub, terpana. Ketujuh, hina, jijik, muak, benci, dan mual. Dan kedelapan, terakhir, malu meliputi malu hati, hina, aib, dan hancur lebur. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi B, indikator perkembangan emosi siswa di sekolah menengah. Adapun yang menjadi indikator dalam kecerdasan emosi remaja adalah yang pertama, mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri adalah mengetahui apa yang dirasakan pada suatu kondisi tertentu dan mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang, serta memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Berikut adalah beberapa contoh pesan dari emosi. Yang pertama ada takut, sakit hati, marah, frustasi, kecewa, rasa bersalah, dan kesepian. Selanjutnya yang kedua ada mengelola emosi. Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani emosinya dengan baik sehingga berdampak positif dalam melaksanakan tugas, peka terhadap kata hati sehingga dapat mencapai tujuannya. Seseorang yang cenderung memiliki kemampuan mengelola emosi bisa dilihat dari caranya menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan dan kemurungan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terus yang selanjutnya ada C, memotivasi diri sendiri. Memotivasi merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu sehingga menuntun seseorang untuk menuju sasaran dan membantu dalam mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Untuk mendapatkan prestasi yang terbaik dalam kehidupan, kita harus memiliki motivasi dalam diri kita, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif. Contoh dari memotivasi diri sendiri ini, misalkan ketika kita memotivasi diri kita dalam hal belajar, kita itu harus yakin kepada diri kita bahwa kita pasti bisa menyelesaikan pendidikan itu secara tepat, serta contoh lainnya ketika kita menghadapi suatu masalah, kita bisa yakin bahwa diri kita itu bisa melewati semuanya. Ya, terus bagian D ada mengenali emosi orang lain. Berarti kita memiliki empati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Penguasaan keterampilan ini membuat kita lebih efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Inilah yang disebut sebagai komunikasi empatik. Berusaha mengerti terlebih dahulu sebelum dimengerti. Keterampilan ini merupakan dasar dalam berhubungan dengan manusia secara efektif. Ya, terus selanjutnya ada E, membina hubungan dengan orang lain. Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang dapat menangani emosi dengan baik.
ketika berhubungan dengan orang lain, dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan menggunakan keterampilan untuk mempengaruhi dan memimpin, serta menyelesaikan permasalahan dengan cermat. Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Untuk mengembangkan kemampuan membina hubungan, yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan bahasa tubuh kita, intonasi dan volume suara, serta kecepatan gerak orang lain. Petunjuk-petunjuk tersebut akan memberikan informasi yang Anda butuhkan dalam menentukan perasaan mereka. Ya, mungkin itu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Nia Ramadini, akan menjelaskan tentang faktor penyebab perkembangan emosi siswa di sekolah menengah. Ada 5 penyebabnya. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja, yaitu perubahan jasmani, perubahan pola interaksi dengan orang tua, perubahan interaksi dengan teman sebaya, kemudian perubahan pandangan luar, dan yang terakhir adalah perubahan dengan interaksi sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini Nia akan membahas tentang perubahan jasmani. Seperti yang kita tahu, jasmani itu adalah tubuh atau fisik. Di sini usia remaja atau usia sekolah menengah itu sudah memiliki fisik yang jauh berbeda ketika ia masih anak-anak, yang membuatnya kaget, bingung, dan ketakutan dengan perubahan yang terjadi terhadap dirinya. Perubahan jasmani ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh mereka. Kalaunya perempuan itu biasanya ditandai dengan haid, kemudian buah dada yang membesar, kemudian tumbuhnya bulu-bulu di sekitar tubuh mereka. Dan untuk laki-laki itu biasanya ditandai dengan hormonalnya seperti mimpi basah, kemudian tumbuhnya jakun. Misalkannya lebih luasnya, laki-laki dan perempuan, misalkan dia mendapatkan jerawat yang waktu anak-anak tuh tidak ada jerawat, kenapa pas remaja jerawatan, dan akhirnya itu merubah fisiknya yang awalnya mulus, bagus, dan baik, akhirnya tercoreng karena adanya jerawat. Nah, mereka akhirnya emosi, tidak menerima dan tidak menyukai dengan apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Kemudian hormon-hormon di dalam tubuh mereka itu sudah mulai berfungsi sejalan dengan perkembangan alat kelaminnya yang menyebabkan rangsangan di dalam tubuh siswa sekolah menengah atau remaja ini, sehingga menimbulkan masalah dalam perkembangan emosinya. Itu tadi penjelasan tentang perubahan jasmani, fisik atau tubuh. Kemudian ini akan menjelaskan tentang perubahan pola interaksi dengan orang tua. Di sini pola asuh itu adalah yang sangat rentan sekali untuk membentuk karakter anak ke depannya, dan akan terus berubah sepanjang waktu. Nah, kepada anak-anak remaja, misalkan mereka itu kan tidak bisa dikekang. Ketika orang tuanya sewaktu kecil itu sudah menerapkan pola asuh yang otoritas dan militer, akhirnya ketika remaja mereka bisa menjadi seorang yang pemberontak, ingin mencari tahu sendiri, tidak ingin dikekang, atau juga malah semakin memperburuk keadaan diri mereka dikarenakan mereka tidak bisa dibebaskan dalam memilih sesuatu. Sedangkan remaja ini adalah tahap yang juga mengeksplor dunianya tanpa perlu dibantu dengan orang lain lagi. Mereka ingin mengeksplor diri mereka sendiri, terutama bantuan dari orang tua itu tidak diperlukan. Biasanya mereka dengan lebih cenderung dekat dengan teman-temannya. Kemudian di sini juga pola asuh yang berbeda antara generasi orang tuanya dengan generasi sekarang. Ketika pola asuh generasi X misalkan
itu mengasuh anak-anak generasi apa yang benar-benar sangat sangat update terhadap teknologi, sedangkan orang tuanya ini masih yang gagap teknologi, dan akhirnya menyebabkan perbedaan pemahaman antara si anak dan orang tua, dan emosi anak ini bakalan memuncak ketika mereka tidak bisa dipahami. Kenapa sih orang tuaku tidak bisa mengerti aku, terutama misalkan dalam hal teknologi gitu. Dan hingga orang tua juga tidak bisa mengontrol penggunaan teknologi dan sebagainya di generasi sekarang ini yang cenderung itu sangat mudah mendapatkan informasi apapun, kapanpun dan dimanapun. Nah, itu saja penjelasan dari Nia tentang faktor-faktor perubahan emosi remaja di sekolah menengah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi faktor penyebab perkembangan emosi remaja. Di antaranya poin C sampai dengan poin L. Faktor penyebab perkembangan emosi remaja di poin C ialah perubahan interaksi dengan teman sebaya. Remaja seringkali membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk semacam geng, di mana pada masa ini mereka memang cenderung untuk berkumpul dengan teman-teman sebayanya yang satu frekuensi untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Faktor yang sering menimbulkan masalah emosi pada masa ini adalah hubungan cinta dengan lawan jenis, di mana pada masa ini memang mereka sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis. Gejala ini sebenarnya dikategorikan normal, tetapi tidak jarang juga menimbulkan konflik atau gangguan emosi pada remaja jika tidak diikuti bimbingan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa. Di poin D ada perubahan pandangan luar. Faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja, selain perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri remaja itu sendiri, adalah pandangan dunia luar dirinya. Terdapat sejumlah perubahan pandangan dunia luar yang dapat menyebabkan konflik-konflik emosional dalam diri remaja, yaitu sikap dunia luar terhadap remaja yang tidak konsisten. Kadang mereka dianggap dewasa, namun di satu sisi juga tidak mendapatkan kebebasan sepenuhnya. Dunia luar atau masyarakat masih menerapkan nilai-nilai yang berbeda untuk remaja laki-laki dan perempuan. Misalnya, kalau remaja laki-laki memiliki banyak teman dikategorikan sebagai populer. Namun ketika perempuan yang memiliki banyak teman laki-laki atau teman lawan jenisnya dikatakan kurang baik. Kemudian di poin ke E ada perubahan interaksi dengan sekolah. Sekolah merupakan suatu tempat pendidikan yang amat diidealkan. Para guru merupakan tokoh yang sangat penting dalam kehidupan, karena selain tokoh intelektual, guru juga merupakan tokoh otoritas bagi para peserta didiknya. Oleh karena itu, tidak jarang anak-anak lebih percaya dan lebih patuh kepada guru ketimbang dengan kedua orang tua mereka sendiri. Posisi guru semacam ini sangat strategis bila digunakan untuk pengembangan emosi anak melalui penyampaian nilai-nilai luhur, positif, serta konstruktif. Dalam menuju pembaharuan para remaja sering terbentur pada nilai-nilai yang tidak dapat mereka terima, atau yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai yang menarik bagi mereka. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya terkait materi faktor penyebab perkembangan emosi remaja di sekolah menengah pertama. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan dampak masalah perkembangan emosi pada remaja di sekolah menengah. Menurut Jahwat Dahlan 2007, ada beberapa pengaruh emosi terhadap perilaku individu di antaranya. Yang pertama, memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang dicapainya. Yang kedua, melemahkan
semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan, dan sebagai puncak dari keadaan iri ialah timbulnya rasa putus asa atau frustasi. Yang ketiga, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi, dan biasanya juga menimbulkan sikap gugup atau nervous. Yang keempat, terganggunya penyesuaian sosial apabila terjadinya rasa cemburu dan iri hati. Yang kelima, suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya. Jadi, pada perkembangan emosi ini tergantung dari si remajanya yang menjalani kehidupan sehari-harinya. Semisalnya, remaja ini emosinya lagi baik-baik saja. Jadi, dia tuh harus memperkuat semangatnya untuk melakukan hal-hal yang menganggap hasilnya itu untuk dicapainya. Atau misalnya perkembangan emosinya itu tidak stabil atau masih emosinya tinggi, itu akan membuat perilaku si remaja ini yang emosinya akan naik lagi begitu. Sekian dari saya, akan dijelaskan teman saya lagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang strategi BK untuk masalah perkembangan emosional pada anak sekolah menengah. Jadi guru BK atau konselor bisa memberikan beberapa pelayanan, di antara lainnya itu ada layanan informasi. Jadi diperlukannya layanan informasi agar siswa tersebut tetap mampu dalam hal menetapkan keputusan dan bertingkah laku sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Kemudian siswa yang memiliki memiliki kematangan emosi yang sedang diharapkan mampu mengoptimalkan lagi kematangan emosinya, baik dalam bersikap, bertingkah laku, dan mengambil keputusan. Keseluruhan materi layanan informasi dapat menjadi upaya preventif atau pencegahan agar siswa tidak tergolong ke dalam kematangan emosi yang rendah. Terus ada layanan konseling perorangan. Jadi di sini tuh dapat membantu siswa dalam mengentaskan masalah pribadinya melalui prosedur perorangan. Bagi siswa yang memiliki kematangan emosi yang sedang, dapat mengikuti konseling perorangan guna meningkatkan kematangan emosinya. Setelah itu ada layanan bimbingan dan konseling kelompok. Jadi di sini untuk membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, layanan ini dapat membantu individu untuk menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Jadi siswa yang memiliki kematangan emosi yang tinggi secara dan rendah yang bertujuan agar adanya dinamika kelompok dengan anggota yang berbeda-beda tingkat kematangan emosionalnya. Sekian, itu saja presentasi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.